Niat mudik pada hari Lebaran berujung dramatis pemirsa. 5 pemudik yang akan pulang kampung halaman malah jadi korban penipuan travel. Seluruh korban diturunkan paksa di tengah jalan di sebuah pom bensin kawasan Pondok Kopi Duren Sawit, Jakarta Timur dini hari tadi. 5 orang pemudik asal Tangerang dan Jakarta ditemukan kebingungan usai diturunkan paksa sopir travel di pom bensin di kawasan Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Seluruh korban diduga menjadi korban penipuan sehingga niat untuk pulang ke kampung halaman harus kandas. Seluruh korban lalu dijemput keluarganya untuk kembali ke kediamannya masing-masing. Korban mengaku sudah membayar Rp350.000 untuk bayar mudik ke Jawa Tengah dengan cara ditransfer. Namun saat hari H, keberangkatan pihak travel sudah tidak bisa dihubungi. Sementara mobil yang diminta pihak travel untuk menjemput seluruh korban ternyata seorang driver online. Pelaku juga sudah mengatur jika seluruh korban hanya diantar di lokasi kawasan Pondok Kopi. Nomor nggak bisa dikontak, nomor hubung dia kita, alasannya. Oh gitu. Tapi kalau pembayaran sudah dibayar? Sudah dibayar via transfer semua. Terus mobil travelnya kemana setelah menurunkan abang ini kemana sekarang? Oh itu ada. Mereka nggak mau ngangkut. Dia dengan alasan dia hanya ngedrop. Kasus ini sudah ditangani petugas Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur dan seluruh korban sudah diperiksa dan dimintai keterangan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, lalu lintas arus balik di gerbang tol Cikampek Utama ramai lancar di kedua arah. 2 hari setelah Lebaran, belum ada penumpukan kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama, pemirsa. Arus lalu lintas di kedua arah ramai lancar. Puncak arus balik diprediksi kembali terjadi besok. Sementara itu, pemerintah menerapkan kebijakan work from anywhere pada tanggal 27 Maret. Warga pun diminta mengatur jadwal kepulangan di tanggal 26 hingga 28 Maret untuk mencegah terjadinya kepadatan lalu lintas. Pemirsa, kita akan pantau situasi terkini arus balik Lebaran pada malam hari ini. Sudah ada rekan Nata Arman di tol Cikatama. Selamat malam Natal, seperti apa kepadatan arus lalu lintas pada malam hari ini di tol Cikatama? Baik, selamat malam Ayah dan juga pemirsa. Terkait dengan situasi lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama pada malam hari ini terpantau masih ramai lancar meskipun telah terjadi lonjakan volume kendaraan terutama yang mengarah ke Jakarta. Kemudian juga berdasarkan data kami peroleh dari Jasa Marga, per pukul 18.00 waktu Indonesia Barat lebih dari 32.000 kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Sementara untuk yang mengarah ke arah tol Trans Jawa adalah sebanyak 28.000. Artinya sudah ada peningkatan sebesar selisih 5.000 kendaraan tentunya perbedaannya, dan memang prediksi akan terjadi lonjakan dan juga puncak arus balik 2026 pada esok hari tanggal 24 Maret 2026, mengingat tanggal 25 Maret 2026 sudah ada beberapa perusahaan yang sudah mengakhiri cuti hari raya. Kemudian dapat kami sampaikan juga Ayah dan juga pemirsa terkait dengan rekayasa lalu lintas juga sudah diberlakukan tadi sejak pukul 4, yang mana mulai dari kilometer 263 sampai dengan kilometer 70, kemudian dari kilometer 70 diberlakukan sistem kontraflow sampai dengan kilometer 55. Kemudian selain itu juga pemberlakuan diskon tarif tol sebesar 30% akan diberlakukan pada mulai tanggal 26 Maret sampai dengan 27 Maret 2026, dan ini pun akan tentunya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para pemudik yang ingin kembali ke daerah asalnya masing-masing. Kemudian juga dapat kami sampaikan bahwa tadi juga sempat ada informasi bahwa di kilometer 52 ataupun rest area sempat terjadi dibuka tutup lantaran terjadi membludak ataupun over kapasitas dari rest area, sehingga pihak polisi memperlakukan buka tutup untuk nantinya silih bergantian dengan kendaraan-kendaraan lainnya. Kemudian juga di jam-jam krusial ini juga banyaknya masyarakat yang menggunakan bahu jalan lantaran tidak kebagian rest area untuk beristirahat sejenak. Dan juga diimbau kepada masyarakat yang tidak kebagian rest area, ini diharapkan bisa keluar dari tol, kemudian juga menuju ke jalur arteri. Karena untuk rest area sendiri banyak sekali didirikan posko-posko mudik yang bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, yang didirikan oleh pihak swasta maupun dari pihak pemerintah di jalur-jalur arteri. Kemudian selain itu juga
pemirsa terkait dengan sumber titik kemacetan selain dari rest area juga ada gerbang tol yang mana ini kerap terjadi setiap tahunnya bahkan juga pada momen arus mudik 2026 yang mana masyarakat tidak mempersiapkan terkait dengan kesiapan saldo e-tol sehingga ketika melakukan transaksi di gerbang tol saldonya kurang sehingga harus melakukan top up terlebih dahulu dengan memakan waktu sekitar 1 sampai dengan 2 menit tergantung sinyal. Kemudian juga angka ini pun sebenarnya kalau jika kita saldo e-tolnya cukup, ini sekali transaksi hanya memakan waktu sekitar 5 sampai dengan 10 detik saja. Tentunya dengan volume kendaraan yang melonjak, ini akan berdampak terhadap antrian-antrian kendaraan. Sehingga jika Anda ingin melakukan perjalanan, diharapkan periksa kembali kendaraan Anda, kemudian kondisi Anda yang fit, kemudian pastikan saldo e-tol Anda tercukupi guna menghindari terjadinya penumpukan kendaraan yang kerap terjadi di beberapa lokasi-lokasi spot yang seperti tadi saya bicarakan. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio, Aya. Baik, jadi pentingnya memperhatikan saldo e-tol agar tidak terjadi kesedatan di pintu tol. Terima kasih Nata atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan Anda. Pemirsa, 2 hari pasca Lebaran, arus lalu lintas di jalur selatan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat ramai di kedua arahnya. Peningkatan volume kendaraan terus terjadi hingga puncak arus balik. Lonjakan peningkatan kendaraan didominasi oleh pemudik yang hendak kembali ke Jakarta. Peningkatan kendaraan di Lingkar Gentong diprediksi akan terjadi mulai sore hingga malam ini. Untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan, pihak kepolisian akan melakukan sejumlah skema rekayasa lalu lintas, diantaranya sistem buka tutup jalur dan sistem one way dari arah Tasikmalaya menuju arah Garut. Selanjutnya kita akan pantau situasi terkini di sana pemirsa dan sudah terhubung dengan rekan Ahmad Muharlin. Selamat malam Muharlin. Seperti apa pantauan arus balik Lebaran di jalur Gentong? Silakan yang laporan Anda. Selamat malam Aya dan pemirsa, untuk di hari kedua atau mendekati puncak arus balik Lebaran 2026, situasi serta kondisi lalu lintas kendaraan di jalur selatan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat ini kami pantau sejak siang sampai dengan malam hari ini. Kondisinya cukup ramai namun masih terlihat kondusif begitu. Namun pada tadi sore kami sempat melihat adanya ketersendatan kendaraan dari 2 arah, baik itu arah dari Tasikmalaya menuju Garut, baik maupun arah sebaliknya. Yang memang hal ini atau kemacetan atau kepadatan kendaraan di Lingkar Gentong ini terjadi akibat banyaknya pemudik yang akan kembali pulang dari arah Jawa Tengah menuju arah Jawa Barat selepas Hari Raya Idul Fitri, yang mana hal tersebut memang berpotensi menimbulkan kemacetan di wilayah Lingkar Gentong ini sendiri. Dan untuk prediksi dari puncak arus balik di Lingkar Gentong akan terjadi pada 3 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Untuk mengantisipasi jika nantinya terjadi kepadatan serta kemacetan di Lingkar Gentong, pihak kepolisian dari Polres Tasikmalaya Kota dan Polres Garut keduanya sudah berkoordinasi untuk nantinya mengurai kepadatan serta kemacetan dengan melakukan sejumlah skema rekayasa lalu lintas, diantaranya rekayasa sistem buka tutup jalur khususnya dari arah jalur Tasikmalaya menuju Garut, dan kemudian melakukan sistem satu arah atau one way jika kemacetan mengular lebih dari 2 hingga 5 km. Dan ini juga kami perlu menghimbau Ayah dan juga pemirsa bagi para pemudik yang hendak melintas atau pulang kembali ke arah Jawa Barat begitu, untuk memperhatikan berbagai hal, diantaranya kondisi jalan yang memang diketahui kondisi jalan di Lingkar Gentong ini sendiri memang memiliki medan yang cukup curam begitu, dengan banyaknya tikungan dan juga tanjakan serta turunan yang ekstrim. Kemudian agar ini dihimbau agar para pemudik agar lebih berhati-hati dan waspada agar mereka bisa selamat sampai dengan tujuan masing-masing. Kembali ke Ayah. Baik, Muharlin, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan serta keselamatan Anda. Pemirsa, arus balik di Pelabuhan Bakauheni Lampung mulai terpantau ramai sejak sore tadi. Volume kendaraan dan antrean penumpang yang ingin menyeberang ke Pelabuhan Merak, Banten mulai meningkat. Kantong-kantong parkir di dermaga eksekutif dan reguler Pelabuhan Bakauheni mulai padat antrean kendaraan pemudik dari Sumatera menuju ke Pulau Jawa.
Dalam kurun waktu 12 jam, PT ASDP Indonesia Ferry mencatat 20.000 penumpang dan 5.000 kendaraan pemudik sudah keluar dari Sumatera menuju Jawa. Terdapat peningkatan 30% dibandingkan periode arus balik Lebaran pada tahun lalu. Kita juga akan melihat seperti apa situasi terkini di Pelabuhan Bakauheni. Pemirsa, sudah ada rekan Bagus Prasetya di sana. Selamat malam Bagus, apakah kepadatan pada malam hari ini sudah terjadi di sana? Silakan dengan laporan Anda. Baik, Ayah dan juga pemirsa, dapat dilihat dengan sendirinya di belakang saya sudah ada antrian kendaraan mobil yang akan masuk ke kapal menuju Pelabuhan Merak. Di mana saya mengabarkan saat ini di Pelabuhan Bakauheni, tepatnya di dermaga eksekutif, di mana sejak sore dan malam hari ini terdapat antrian mobil kendaraan yang akan menuju Pulau Jawa. Dan ini saat ini gambar terkini memang di dermaga eksekutif ini didominasi oleh kendaraan berplat B, dan juga di dermaga Pelabuhan Bakauheni ini tidak hanya mobil saja yang bisa masuk ke kapal, namun digabung Ayah dengan kendaraan roda 2. Dan ini mereka sedang menunggu bongkar muat kapal, di mana ASDP mengoperasikan beberapa skema, itu skema sistem dan skema lalu lintas. Untuk skema sistemnya, ASDP memberlakukan TBB. Apa itu TBB? Adalah tiba, bongkar, dan berangkat. Di mana nantinya ASDP akan mempercepat bongkar muat kendaraan selama 45 menit. Dan juga untuk skema lainnya, buffer zone, di mana ASDP menyiapkan kantong-kantong parkir untuk tambahan jika nantinya ada kendaraan yang penuh. Dan juga screening tiket, di mana screening tiket adalah tiket para kendaraan akan diberi stiker. Mobil mereka akan diberi stiker ditempel di mobil dengan warna hijau, di mana kalau warna hijau ini kendaraan yang pemudik bisa masuk ke dalam kapal, dan yang untuk warna merah kendaraan yang hanya untuk menjemput pemudik yang dari Pulau Jawa ke Sumatera, dan juga yang kuning khusus truk yang akan menuju BBJ atau Pelabuhan Bandar Jaya. Dan untuk saat ini kami menghimbau untuk para pemudik juga untuk membeli tiket secara resmi dan membeli tiket sejauh hari, karena ASDP menyediakan single tiket, yaitu tarif persamaan tiket reguler dengan harga terendah. Kembali ke Anda, Ayah. Baik. Bagus, sudah terlihat antrian di sana. Untuk itu terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan serta keselamatan Anda. Pemirsa, niat memotong jalan saat mudik, seorang pemuda di Tasikmalaya malah terjatuh ke jurang. Gara-gara mengikuti arahan aplikasi penunjuk jalan, korban justru masuk ke jalur terjal di kawasan Pertamina Geothermal Energy, Kadipaten. Yang mengikuti Google Map perjalanan dari Bandung menuju Garut. Evakuasi dalam. Seorang pemudik dievakuasi dari dalam jurang di kawasan Pertamina Geothermal Energy, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Saat evakuasi, petugas harus menuruni tebing curam dan menarik sepeda motor korban dengan tali tambang dari dasar jurang. Peristiwa ini menimpa Mateo, pemudik asal Tasikmalaya. Ia tersesat dalam perjalanan mudik dari Bandung menuju kota Garut. Evakuasi motor dari dasar jurang, kedalaman 8-10 meter, alhamdulillah. Kejadian bermula saat korban tiba di wilayah Kadipaten dan memilih jalur alternatif. Dengan mengikuti arahan aplikasi penunjuk jalan dari ponselnya, korban berniat memotong perjalanan agar lebih cepat sampai tujuan. Namun rute tersebut malah membawa ia masuk ke jalur pegunungan di area Pertamina Geothermal Energy. Kondisi jalanan yang sempit, terjal hingga minim akses membuat korban kehilangan kendali. Akibatnya sepeda motor korban terperosok ke dalam jurang di perbatasan Tasikmalaya dan Garut. Tak hilang akal, Mateo langsung menghubungi call center darurat 110. Setelah proses evakuasi, korban dan kendaraannya berhasil diamankan untuk penanganan lebih lanjut. Dengan kejadian ini, polisi mengimbau agar pemudik tetap menggunakan jalur utama dan tidak sepenuhnya bergantung pada aplikasi navigasi, terutama di daerah pegunungan yang minim permukiman. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga mengantuk, mobil pemudik terjun ke jurang di kawasan jalur Gunung Gumitir, Jember, Jawa Timur. Evakuasi berlangsung dramatis, mobil ditarik warga beramai-ramai. Sebuah mobil masuk jurang di kawasan Gunung Gumitir, Jember karena sopirnya mengantuk. Mobil melaju dari arah Lumajang ke Banyuwangi, namun mobil justru berjalan lurus meski dikelokan tajam hingga masuk jurang.
Suami, istri, dan 3 anaknya di dalam mobil selamat. Evakuasi minibus berlangsung dramatis dibantu warga lantaran terjalnya lokasi, mobil juga ditarik truk lain. Mobil mengalami kerusakan di bagian depan. Arus lalu lintas sempat macet karena menunggu proses evakuasi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Anda kembali di Sindo Prime bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, saat para santri mengaji, pondok pesantren di Jatiasi, Kota Bekasi dibobol maling. Uang tunai dan puluhan ponsel total senilai 80 juta rupiah hilang dicuri. Inilah kondisi pondok pesantren Rumah Quran Ummu Khatijah di Kampung Pamahan, Jatiasi, Kota Bekasi. Usai disatroni kawanan pencuri, sejumlah ruang para santri pesantren khusus wanita ini berantakan. Pintu, jendela rusak, dibongkar paksa pelaku. 22 unit ponsel dan tablet milik para santri, 2 unit laptop milik pesantren, uang tunai khas pondok pesantren 2 juta rupiah, dan beberapa perhiasan raib digondol pelaku. Diduga pelaku melancarkan aksinya saat para santri tengah berada di kota wisata untuk menggelar pengajian. Santri kembali ke rumah, kita minta untuk cek barang-barang yang hilang di kamarnya. Ada uang tunai, jam tangan, yang diambil. Oh, udah dikalkulasi nggak berapa tuh kerugian? Kerugiannya sekitar, kalau dari laporan polisi sekitar 80 juta. 80 juta. Usai menerima laporan dari korban, petugas kepolisian Polsek Jatiasi Bekasi langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara, meminta keterangan pengurus santri dan sejumlah saksi. Para korban berharap agar para pelaku dapat segera ditangkap. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, jenazah Jewinta Anggari, cucu Mpok Nori yang dibunuh oleh suami sirinya telah dimakamkan di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Korban dimakamkan berdampingan dengan makam Mpok Nori. Jenazah Dewinta Anggari dimakamkan di TPU Pondok Ranggon usai diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban tewas akibat luka senjata tajam di leher yang dilakukan mantan suami sirinya yang merupakan warga negara Irak. Pembunuhan dipicu lantaran korban meminta cerai pada suaminya. Ya, sebelumnya pemirsa, gara-gara cemburu, cucu Mpok Nori dibunuh suami siri yang merupakan warga negara Irak di kamar kosnya di Cipayung, Jakarta Timur. Kurang dari 24 jam pelaku berhasil ditangkap polisi di res area tol Tangerang Merak saat hendak kabur. Dewinta Anggari, cucu dari komedian sekaligus seniman Mpok Nori, ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka sayatan senjata tajam di bagian leher di kamar kosnya di Jalan Darman Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Melalui rekaman kamera pengawas, terduga pelaku berinisial F, warga negara Irak yang merupakan suami siri korban, sering mondar-mandir di sekitar lokasi korban tinggal. Karena dugaan kita juga pertama langsung mengarah ke dia sih, soalnya karena dia minta rujuk tapi kakak saya nggak mau. Kayak dia emang inian mungkin, soalnya dilihat dari CCTV pun dia sudah lama untuk minta sih. Sama tadi sih pas warga bilang katanya emang setiap kakak saya keluar dari rumah itu cowok itu selalu ngikutin. Kuat kan? Namamu siapa? Namamu siapa? Kuat. Sini turun. Turun kau Kuat. Polisi dari Subdit Resmo Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku di res area tol Tangerang Merak saat hendak melarikan diri. Dari hasil pemeriksaan, motif dibalik pembunuhan ini adalah cemburu. Memasuki pernikahannya di tahun ke-8, korban diduga memiliki orang ketiga. Beberapa kali tersangka memergoki korban bersama dengan pria lain hingga akhirnya kerap terjadi keributan. Motif dibalik pembunuhan karena tersangka cemburu dengan korban. Tersangka merupakan suami siri korban. Beberapa kali memergoki korban sedang menjalin hubungan dengan pria lain.
Hingga akhirnya terjadi keributan dan perkelahian antara tersangka dan korban yang menyebabkan korban tewas dengan luka senjata tajam di bagian leher. Usai membunuh korban, tersangka rencananya akan melarikan diri ke negara asalnya di Iran. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas diduga tidak berada di dalam rumah tahanan KPK sejak hari Kamis lalu. Hal itu diungkapkan oleh istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Para keluarga tahanan KPK berkunjung untuk memanfaatkan momen Lebaran Sabtu pagi. Salah satunya istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Sylvia Rini Tahareva. Dalam kunjungan tersebut, Sylvia mengungkapkan bahwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas tidak berada di rutan KPK sejak Kamis malam. Tadi sih sempat nggak ngelihat Gus Yakut ya. Infonya sih katanya keluar hari Kamis malam. Oh gitu. Keluar hari Kamis malam. Iya. Pekan ini ya berarti. Iya. Keluar Kamis malam pekan ini. Iya, sebelum hari Jumat ya kalau nggak salah. Infonya sih katanya mau diriksa ke depan, tapi sholat Id kata orang-orang dalam ya nggak ada. Beliau nggak ada. Berarti sejak Kamis malam pulang itu satu dengan sholat Id rekan-rekan di rutan tuh nggak pernah ngelihat. Nggak ada. Info tadi terakhir jam 7:10 kata menurut info dari dalam ya. Gitu sih. Dalam pernyataan tertulisnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengalihkan penahanan tersangka kasus korupsi kuota haji 2023-2024 Yakut Khalil Qaumas menjadi tahanan rumah sejak Kamis malam. Pengalihan status penahanan ini berdasarkan permohonan keluarga tersangka pada 17 Maret lalu dan bersifat sementara. KPK memastikan pengalihan status tersebut sesuai prosedur dan menekankan akan tetap melakukan pengawasan terhadap Yakut selama menjadi status tahanan rumah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pengalihan status mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dari tahanan KPK menjadi tahanan rumah disorot berbagai kalangan, termasuk dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, pemirsa, mengkritik keras keputusan KPK tersebut karena dinilai dilakukan secara diam-diam. Hari ini kita dikejutkan dengan KPK telah mengalihkan penahanan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dugaan korupsi penambahan kuota haji 2024 yang telah ditahan beberapa hari yang lalu, tapi hari ini telah dialihkan. Ini betul-betul memecahkan rekor dan KPK sangat harus diapresiasi dengan kekecewaan dari masyarakat yang begitu jengkel. Karena apa? Pertama, itu sudah menjengkelkan karena ini dilakukan diam-diam. Taunya kan setelah istrinya Noel, mantan Wamenaker itu yang memberitahukan pada media massa dan komplain dari tahanan yang lain. Tahanan yang lain aja komplain, apalagi masyarakat Indonesia gitu. Dan kemudian baru diiyakan setelah ada berita rame-rame bahwa ada komplain dan dibuka oleh istrinya Noel. Ini sangat mengecewakan. Kecuali kalau ini diumumkan sejak awal, no problem. Tapi ini kan diam-diam dan bahkan alasannya itu ada pemeriksaan tambahan kepada tahanan yang lain. Tapi ternyata tidak balik. Ini betul-betul sikap KPK yang mengecewakan. Udah memecahkan rekor, diam-diam kan itu. Terus juga tidak diumumkan. Nah, ini juga akan menimbulkan kerusakan sistem di mana tahanan-tahanan yang lain akan juga menuntut hal yang sama. Kalau tidak berarti kan diskriminasi gitu kan. Nanti tahanan yang lain juga akan meminta pengalihan penahanan atau penahanan luar atau penahanan rumah atau penahanan kota atau apapun begitu. Dan selama ini tahanan KPK itu sakral, tidak pernah bisa diutak-atik, itu kemudian menjadi bisa diutak-atik sekarang ini. Beralih ke informasi lain, pemirsa, sampah di Kota Bandung meningkat selama Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Dengan ditutupnya TPA Sarimukti untuk sementara, sampah kini berserakan hampir di seluruh ruas jalan Kota Bandung. Tumpukan sampah berserakan hampir di seluruh jalanan pusat Kota Bandung. Sampah plastik dan rumah tangga menumpuk di bahu jalan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui
Produksi sampah harian di Kota Bandung mencapai 1.600 hingga 1.800 ton selama Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Tingginya volume sampah merupakan konsekuensi dari aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang dinamis. Pemerintah Kota Bandung telah mengembangkan berbagai program berbasis partisipasi masyarakat, mulai dari tingkat kewilayahan hingga penguatan petugas kebersihan. Ya, sekarang ini sekarang kita fokus selama 3 hari itu pengangkutan semua penumpukan sampah di jalan-jalan, karena itu setiap 3 jam pasti terjadi. Jadi kita akan melakukan pengangkutannya setiap 3 jam. Memang tidak bisa sekaligus ya, karena kita juga bisa mengatur agar sampah itu bisa kita masukkan ke dalam TPS penampungan sambil menunggu dibukanya kembali kuota untuk menuju ke TPS hari ini. Pemerintah Kota Bandung menghargai kelompok masyarakat yang membantu dalam upaya mengurangi volume sampah selama tempat pembuangan akhir Sari Mukti diliburkan untuk sementara. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Kita ke informasi mancanegara. Pemirsa, Iran tak kenal menyerah membalas serangan-serangan Amerika Serikat dan Israel. Usai kilang minyaknya dibom Israel, Iran membalas dengan merudal kilang minyak terbesar Israel di Haifa. Ledakan hebat terjadi di kilang minyak Bazan Haifa, Israel. Kobaran api besar tampak usai kilang minyak dihantam rudal Iran. Kilang minyak Bazan merupakan kilang minyak terbesar Israel yang memproduksi 197.000 barel minyak per hari. Kilang minyak ini memiliki peranan penting dalam perekonomian Israel karena 50 hingga 60% kebutuhan minyak Israel termasuk BBM dipasok kilang minyak ini. Amerika Serikat mengancam akan menyerang infrastruktur energi Iran jika tidak membuka kembali Selat Hormuz yang diblokade. Iran balas ancaman tersebut dengan menyebut akan menutup total Selat Hormuz dan menyerang infrastruktur desalinasi air di kawasan Teluk. Eskalasi perang di Timur Tengah memasuki babak baru yang berbahaya. Amerika Serikat dan Iran kini saling melempar ancaman untuk menyerang infrastruktur sipil vital. Ketegangan ini memicu kekhawatiran global akan terjadinya kejahatan perang besar-besaran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan batas waktu 48 jam bagi Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz, jalur logistik yang memasok 1/5 kebutuhan minyak dunia, atau Iran akan menghadapi kehancuran total pada infrastruktur energinya. Iran tidak tinggal diam. Ebrahim Zolfagari, juru bicara Markas Pusat Militer Iran mengatakan, jika pembangkit listrik mereka diserang, infrastruktur vital di seluruh kawasan Teluk termasuk fasilitas energi dan desalinasi air minum yang krusial bagi negara-negara Teluk akan menjadi target yang sah dan akan dihancurkan secara permanen. لیکن در صورت عملی شدن تهدیدات آمریکا در خصوص نیروگاه‌های ایران بلافاصله اقدامات تنبیهی انجام خواهد شد. 1. تنگه هرمز به طور کامل بسته می شود و تا نیروگاه‌های تخریب شده ما بازسازی نشوند این تنگه باز نخواهد شد. 2. همه نیروگاه‌های برق، زیرساخت‌های انرژی و فناوری اطلاعات رژیم صهیونیستی به طور گسترده هدف قرار خواهند گرفت. 3. همه شرکت‌های مشابه در منطقه که سهامدار آمریکایی دارند به طور کامل تخریب خواهند شد. 4. نیروگاه‌های برق کشورهای منطقه که میزبان پایگاه آمریکا هستند هدف مشروع خواهند بود. Iran juga menyatakan Selat Hormuz yang krusial bagi ekspor minyak dan komoditas lainnya akan ditutup sepenuhnya jika Amerika Serikat benar-benar menjalankan ancaman Presiden Donald Trump untuk menyerang pembangkit listrik mereka. Setelah sempat diisukan telah meninggal dunia, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali muncul di publik. Kali ini pemirsa, Netanyahu mengecek lokasi terdampak serangan Iran di Dimona, Israel Selatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecek langsung lokasi yang terdampak serangan Iran di Mona.
Netanyahu melihat kerusakan dan mengecek kondisi warga di sana. Netanyahu mengingatkan warganya untuk masuk ke dalam bunker bila peringatan serangan terjadi. Kemunculannya kali ini sekaligus menjawab isu bahwa dirinya tewas akibat serangan Iran. Netanyahu juga tegaskan bunker-bunker di penjuru Israel siap melindungi warganya dari serangan Iran. פה בדימונה עם ראש העיר בני ביטון, אבל אני רואה פה בדיוק מה שראיתי בערד ומה שאני רואה מתחילת המלחמה. מי ששומע התראה ושומע אזעקה ונכנס למרחב מוגן או לממד או למקלט, לא קורה לו שום דבר. היה מקרה אחד חריג, אחד, כשטיל חדר בדיוק על המקלט, מקלט ישן, שני אנשים נהרגו, כל השאר ניצלו. מאז כל מי שנמצא בממד, כל מי שנמצא במרחב מוגן, לא קורה לו כלום. Sebelumnya pemirsa, rudal Iran dilaporkan menghantam fasilitas nuklir Israel dan sejumlah tempat tinggal di Dimona, Israel Selatan. 23 orang terluka dalam serangan tersebut. Rudal Iran dilaporkan menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di Dimona, Israel Selatan. Sedikitnya 23 orang terluka dalam serangan tersebut. 2 korban termasuk seorang anak dalam kondisi stabil, sementara 21 lainnya mengalami luka ringan sebagian besar akibat terkena pecahan peluru. Sejumlah rumah mengalami kerusakan parah, begitu pula dengan kendaraan yang terparkir di sekitar lokasi terdampak. Tim darurat segera merespons untuk membantu warga dan mengamankan area tersebut. Televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa pasukan rudal Iran menargetkan Dimona sebagai tanggapan atas serangan musuh terhadap fasilitas nuklir Natanz. ממש ראיתי את הפצצה, עדיין כואב לי האוזניים, קצת עדיין ברעידות, אבל זה היה ממש מפחיד, לא מחזה יפה בכלל. באמת, ילד בן 12 מסכן, נכנסתי לתוך הבית לחלץ את אבא שלו, אומר לי, עדיין היה בפנים. משהו עצוב מאוד, באמת, היה לה מאוד קשה. Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak operasi gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap target Iran pada 28 Februari yang dilakukan di tengah perundingan diplomatik yang sedang berlangsung untuk membatasi program nuklir dan rudal Iran. Teheran menanggapi dengan serangan terhadap posisi militer Israel dan Amerika Serikat dengan ledakan dilaporkan terjadi di berbagai negara teluk.